Ya, ke report lagi bisa. Oke. Oke. Biasa apa signature greetingnya? Pakai signature greetingnya? Biasanya sih cuma halo semua sih. Oh, it's okay. Intermezzo sedikit aja supaya kamu santai. Kenapa saya jadi nyuruh kamu yang santai? Saya juga deg-degan soalnya, Mas. Deg-degannya dari seminggu lalu lah. Oh gitu. Maksudnya online aja pasti deg-degan, apalagi offline langsung ya. Oke. Ntar kalau biasanya saya mulai dari satu prolog dulu, Oke. udah gitu ntar baru pasti perkenalin, baru Mas Markusnya ini chip-in. Kita tesan dulu ya Mas. Tadi sih udah dites, takutnya agak kejauhan simiknya sih. Jauhan nggak? Coba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Sepelan banget. Berarti mau jualan ke sini. Kadang. Ya, pengen joget. Tes 1 2 3. Masih belum masuk. Tes 1 2 3. Hidup nggak? Masuk nggak? Kalau tagen sih udah di setting sih. Tes ini masuk gitu Mas. Tes. Jadi hilang ya. Nggak masuk. Aku manggil Mas aja dulu. Ya boleh. Dulu Mas ya. Ya. Hai. Silakan. Tes. Ini sih aman. Itu hilang. Cek. Sini kita lihat dulu. Cek. Banget Mas, tapi udah ada sih. Enggak. Cek. Sini Mas. Cek. Coba kita ganti. Cek. Coba banding cek-ceknya. Tes 1 2. Ini sih aman. Tes cek. Tes. Sonora udah keluar ya Mas ya? Udah belum? Tes. Ini tes. Tadi lumayan Mas gede. Tes 1 2. Tes 1 2. Lagi. Tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Ini bisa di sini Mas biar balance. Takutnya kebanting. Itu didengar kan kebanting banget. Tes 1 2. Tes 1 2. Nah. Tes. Belum Mas, Pak. Tes. 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 Ayo.
Tes. Ini sih Mas. Cuman gini yang ini aja paling biar agak balance. Ini udah rata semua nih. Oh, udah samaan. Tinggi ya. Coba. Selesai. Coba ya. Tes. Masuk sih. Tes 1. Tes 1 2. Tes 1 2. Oh, masuk. Thank you Mas Agan. Oh, oke. Oh, Oke. Ini lanjut aja lah, saya takut soalnya. Oh, Kabelnya goyang lagi. Bisa. Oke. Coba Mas tes 1 2. Tes 1 2. Ya. Oke. Radio adalah salah satu alat yang nggak pernah lekang oleh waktu. Dari zaman dulu menyebarkan soal berita kemerdekaan, sampai sekarang di mana kita bisa dengerin lagu-lagu populer, sampai bahkan kita nggak tahu nih, atau lagu-lagu yang populernya justru ketika orang tua kita lagi jaya-jayanya. Di episode kali ini, gue sudah bersama Mas Markus Gunawan, membahas tentang bagaimana radio kemudian dapat bertahan dan justru berkembang dalam era disrupsi dari teknologi serta internet. So, welcome to the podcast, Mas Markus. Thank you, Kanjia. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Markus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. So, Mas Markus Gunawan, Director of KG Radio Network. 33 radio, paling banyak di mana, Mas? 33 radio paling banyak di mana? Maksudnya tuh Tersebarnya. Oke, tersebarnya. Jadi gini, briefly ya, 33 radio kita itu ada di 21 kota. Jadi satu kotanya adalah Jakarta, sisanya itu tuh tersebar mulai dari Aceh sampai Manado. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, dan itu menaungi Smart, Sonora, sama Motion, Mas? Betul, jadi sedikit gambaran singkat kali ya, bahwa KG Radio Network itu kita sebenarnya punya 3 main brand. Yang satu adalah Sonora FM Network, yang kedua adalah Smart FM Network, yang ketiga adalah Motion FM Network. Nah, di luar dari 3 brand itu juga sebenarnya di beberapa kota kita masih tetap pertahankan nih brand aslinya dulu pada saat ada yang memang kita akuisisi. Jadi kita punya di Bangka ada Palupi dan Prima, lalu kita punya di Cirebon DB Cirebon namanya, di Solo kita pertahankan dengan brand Ria FM Solo, lalu di Malang kita punya Kalimaya Baskara. Oke, so 21 kota dengan 33 radio. Betul. Dari ujung Indonesia sampai ujung satunya lagi gitu kan. Betul. Boleh tahu nggak tuh Mas, itu awalnya gimana pas Markus baru menjabat, terus ngeliat tantangannya tuh paling gede seperti apa, Mas? Oke. Good question. Tantangan gitu ya kalau ngomongin media. Kebetulan memang KG Radio Network ini kan bagian dari keluarga besar KG Media. Dan KG Media sendiri adalah bagian dari keluarga besar Corporate Kompas Gramedia. Nah, kalau berbicara mengenai bagaimana saya mulai terlibat di media sih, dulu sebenarnya saya boleh cerita sedikit lah ya. Oke, jadi saya dulu bergabung di Kompas Gramedia itu di corporate waktu itu. Di corporate di tahun 2008, along the way, dulu saya di bagian strategi manajemen, lalu saya dipercaya manajemen untuk ikut menggawangi pilarisasi KG Media waktu itu. Di sekitar 2016-an, lalu saya juga jadinya merangkap di corporate KG Media.
Hashtag ngerangkap gitu ya kalau katanya zaman sekarang. Oke, lalu di tahun 2019 akhir saya dipercaya untuk memimpin KG Radio Network ini. Kanji ya, kira-kira gambarannya gitu. Lalu pertanyaannya pasti, bagaimana memandang bisnis radio gitu kan ya? Pasti ya pertanyaannya. Kalau bagaimana memandang bisnis radio, super challenging. Sebelum saya masuk, yang ada di kepala saya gini ya, saya termasuk generasi milenial. Kan katanya, ini bukan tapi memang generasi milenial. Anyway, kalau kita melihat referensi ya, generasi milenial atau generasi Y yang lahir 80 ke atas gitu ya, 40 sekian, in my generation, saya juga nggak tahu nih apakah saya cukup bisa merepresentasi mereka. Sebelum saya join, saya hanya berpikir, kayaknya masa depan media itu adanya di digital. Kayaknya udah mati nih, udah semua lari ke digital, simpel itu ya. Jadi saya bahkan ngelihat benar ya, radio itu there is some hope and opportunity there gitu ya. Lalu setelah saya terjun, saya coba pahami dengan lebih detail, walaupun sebelumnya saya kan tetap ada di KG Media, jadi cukup terpapar karena juga di bagian strategi, cuma mungkin nggak terlalu in-depth di dalamnya ya. Nah, pada saat saya masuk ke dalam, justru yang paling core saya lihat adalah, saya nyebutnya adalah spektrum media ini, bentuknya adalah audio, it's a basic. So can you imagine, itu yang menyadarkan saya bahwa sampai kapanpun telinga kita masih berfungsi, kita masih akan terus mendengarkan audio. Dan pasti kita butuh mendengarkan sesuatu yang mungkin lebih mudah dicerna, yaitu didengarkan via audio. Jadi saya justru melihat, at that time, melihatnya adalah seperti ini. Oh iya, saya tuh benar-benar ada switch paradigma yang sesimpel, oh digital, no matter what. Oke, poinnya adalah digital is a platform. Tapi kontennya di digital sendiri kan ada satu konten teks, ada konten gambar, ada konten video, dan pastinya ada audio. Bahkan di konten video pun kan pasti harus ada suaranya ya. Ini kan bukan video-video yang isinya pantomim gitu ya, gitu. Plus konten suara, audio. Nah, so saya justru melihat it's gonna be everlasting product media. Cuma mungkin kalau asosiasinya, kalau kita ngobrol di lama nih, radio itu kan platformnya adalah radio reception yang orang taunya ada di mobil, atau mungkin kalau kamu di rumah ya ada yang radio player gitu ya di rumah yang bisa cari FM dengan cara diputer button atau knobnya. Nah, sampai kapanpun ini sangat promising ini media, karena tadi ya Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar. Jadi spektrum produksi audio ini pasti akan terus didengarkan. Cuma PR-nya memang this media akan bisa sustain di industri ini kalau kayaknya kata kuncinya, saya tuh paling seneng dulu ngomongin tentang teorinya Charles Darwin. Nggak apa-apa ya, saya coba referensi ini sedikit. Siapa sih yang paling bisa bertahan? Bukan yang paling hebat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, bukan yang paling kecil, tapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, itu kayak kata kuncinya. Industri ini industri yang secara produk ini akan terus dibutuhkan, tapi mungkin platform untuk menggunakannya itu yang mungkin berbeda. Sehingga ya kata kuncinya, industri ini promising kok ke depan. Tinggal kita pastikan bahwa kita hadir sesuai dengan kebutuhan dari audiens yang ngedengerin. Kira-kira gitu. Adaptasi jadi penting lagi satu hal. Ketika kita ngomongin soal radio, satu hal yang langsung terbayangkan tuh kayak di kotak radio yang gede gitu Mas. Terus yang kita bayangin pasti old school, old fashion, segala macam. Nah, sebagai milenial yang masuk, tadi Mas Markus aku meng-quote, gimana cara Mas Markus kemudian nge-branding radio tuh jadi sesuatu yang anak muda bahkan seumuran Mas Markus dan bahkan yang lebih muda itu tuh bisa dengerin juga, Mas? Oke. Another good question. Oke, pertanyaannya kan bagaimana yuk kita rebranding lagi tadi. Saya juga harus setuju tuh dengan stigma itu bahwa
asosiasinya kan radio, gila nih zaman bapak gue, gila nih zaman kakek gue, gila nih zaman perjuangan, oke kerusuhan reformasi 98. Tapi kata kunci itu kan sebenarnya, oh man, media radio ini sebenarnya ada di timeline-timeline pentingnya bangsa ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu timbul pertanyaannya supaya tetap relevan kan tadi kata kuncinya sih buat saya beradaptasi. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kalau buat saya seperti ini. Ini sering muncul banget karena kebetulan kan saya juga bergabung di ya beberapa komunitas radio gitu ya, teman-teman yang ada di industri media. Selalu challenge-nya gini. Kita tuh terdisrupt sekali ya dengan yang namanya media digital. Kita terdisrupt ya dengan yang namanya layanan streaming musik. Apakah saya harus menentang itu? Enggak, betul. Tapi ini yang saya selalu melihat segala sesuatu, everything happen for the reason. Either itu kamu mandangnya jadi lessons or a blessings. Lessons exactly. Itu semua ngedisrupt kita. Tapi blessingnya adalah kok saya ya justru dengan hadirnya mereka yang mungkin kita mandangnya selama ini sebagai threat. Karena saya yakinnya adalah setiap threat pasti ada opportunity-nya. Yin and yang. Oke. Opportunity buat apa? Ya tadi justru bagaimana yuk kita berselancar di disruption gelombang itu. Poinnya itu. Sehingga lalu makna implementasi terjemahannya apa? Oke. Mereka bilang dengerin musik lewat radio itu jadul. Ya nggak jadul apa kalau kata anak millennials. Ini saya boleh sebut merek ya. Oke, layanan streaming, dengerin dong di Spotify, dengerin dong di Joox. Kayaknya ini nih layanan mendengerin musik apa anak muda, bahkan di Spotify kind of podcast, talk show yang kayak kita lakukan gini ya. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini yang bentuknya podcast ya, benar nggak sebenarnya? Ini sebenarnya adalah bentuk yang sama loh dengan yang dilakukan teman-teman di radio. Cuma dia bentuknya adalah talk show, diskusi, ngobrol, tapi waktu itu kita dengerinnya lewat radio tadi kalau ke bahasamu tuh yang jadul yang receptionnya bentuknya knop atau di mobil gitu ya. Nah tinggal ya PR-nya, oh ya udah bagaimana kita memastikan produk kita ini hadir di platform-platform yang mereka anggap adalah platform kekinian tadi. That's why kan ya kata kuncinya adalah upayanya adalah daripada kita bersungut-sungut, iya si sebut saja inisialnya Spotify, sebut saja inisialnya Joox, sebut saja siapapun tadi inisialnya, itu kompetitor kita. Kalau buat saya selalu, karena ini dia, saya memastikan threat jadi opportunity itu saat kita coba kompromi dengan keadaan. Orang sebutnya kalau kompetitor adalah enemy, setuju kan Jia? Yes. Saya selalu menanamkan ke teman-teman yang ada di KG Radio Net adalah kenapa sih kita nggak pilih strategi frenemy? Instead of kita jadikan dia enemy, coba yuk kita bergaul. Kenapa kita anggap dia sebagai musuh? Karena dia mendisrupt kita. Kenapa nggak kita coba pelajarin apa sih yang bikin dia mendisrupt kita? Sehingga bisa nggak ya kita coba beradaptasi dengan caranya dia supaya kita justru berterima kasih dengan adanya disruptor ini. Tandanya membuat kita jadi tidak nyaman. Saya tiba-tiba nyinggung masalah comfort zone gitu katanya ya. Kadang Mas hidup kan nyari sesuatu yang bikin comfort zone. Kalau buat saya, betul kita hidup kan pengen nyaman. Tapi somehow tadi ya, blessing in disguise-nya ngelihatnya adalah saat kita di-disrupt, saat kita nggak nyaman, di situ kita pasti punya banyak waktu dan energi untuk merefleksi kembali apa yang kita lakukan sebenarnya masih relevan nggak sih? Karena buat saya kata kuncinya kembali relevansi. Apapun produknya ya, kebetulan kita produknya media. Ini kayaknya berlaku umum ya. Kenapa sih produknya laku? Kenapa sih kontennya viral? Karena kontennya relevan, karena produknya tetap relevan. Kira-kira upaya melakukan brandingnya, kita coba masuk ke journey audience yang mau kita tuju tadi tuh, yang anggapannya adalah lebih millennials. Kayaknya kalau saya coba refleksi, upaya yang selama ini kita lakukan tuh seperti itu ya. Karena gini, saya percaya kok, supaya kita diterima sama millennials kan
Kita harus paham millennials ya. Setuju nggak ya? Supaya produknya masuk ke pasar A, kan kita harus tahu nih pasar A sebenarnya behaviors-nya apa, needs-nya apa. I mean, that's the key kalau buat saya. Kita pelajari dulu nih siapa yang jadi sasaran target marketnya kita. Kalau dia misalnya, oke, bahkan penting loh kita kita pahamin yang namanya apa namanya customer journey. Customer journey mulai dari the way dia konsumsi produk kita, dalam hal ini media ya. Dia tuh biasanya gimana, kan katanya kan sekarang bangun tidur, semoga berdoa dulu ya, kok kenapa sih jadi religius. Biasanya langsung ngecek, oke, di handphone ada yang chat nggak, lalu mungkin aplikasi, oh ada berita update apa nggak, dan segala macam. Nah itu, bahwa kita memastikan produk kita itu akan semakin dekat dengan bagaimana audiens kita mengkonsumsi sebuah media. Itu yang perlu dipastikan. Sehingga upaya-upaya nih selama ini KG Radio Network hadir dalam layanan streaming, mencoba membuat podcast, segala macam produk kita hadir di semua platform agregator tadi yang mungkin istilahnya sekarang kayaknya lo kalau mau konsumsi musik ngapain repot-repot harus masuk ke mobil, cukup ada di handphone, putar tadi inisialnya entah Spotify, entah Joox dan segala macam. Nah, kenapa saya jadi langsung analoginya adalah ke layanan platform streaming musik? Karena nggak bisa dipungkirin, radio kan sebenarnya produknya paling dekat selain informasi yang mungkin dibawakan oleh announcernya lewat talk show dengan narasumber, hiburan berikutnya apa? Musik ya, gitu. Sehingga saya coba melihatnya seperti itu. Di luar itu, di luar streaming musik, ini juga yang saya sadarin. Saya lupa waktu itu, jadi ada penelitian, kajian sebenarnya mengenai tadi konsumen behaviors-nya orang konsumsi media tuh dalam bentuk produknya apa. Kalau nggak salah waktu itu di research itu ditampilkan bahwa tingkat konsumsi media dalam bentuk audio visual itu jadi top of tier-nya. Wow. Iya, karena ya mungkin waktu itu saya lupa, saya harusnya bawa itu referensinya. Jadi orang sekarang lebih suka apa? Nonton instead of ngebaca. Ya mungkin kan nonton plus ngedengerin ya gitu ya. Nah itu dari situ saya lihat benar produk kita adalah audio, tapi saat tren itu ke arah video, nah ini juga upaya saya dorong ke teman-teman KG Radio Network untuk relevansi itu nggak hanya di platform ataupun di mediumnya yang bentuknya produknya audio loh, kita juga harus masuk nih ke platform-platform atau format dari media yang memang banyak disukai oleh generasi milenial tadi, di mana tren menonton itu semakin tinggi, tren orang menyukai segala macam bentuk konten dalam bentuk audiovisual. So that's why kita pun beradaptasi ke dalam bentuk audiovisual. Gitu. Ada banyak banget yang bisa digali, cuma aku mau mulai dari Mas Markus berkali-kali mention soal opportunity threat. Kan kalau di bahasa ekonomi itu ada SWOT ya Mas. Betul. Ketika baru join ke GRN, boleh ceritain nggak tuh Mas, strength sama weakness yang Mas Markus temukan tuh kayak gimana? Oh oke. Strength sama weakness kan kayak dapur di dalam ya. Oke, tapi kira-kira saya mungkin bisa highlight beberapa hal yang sebenarnya ini strength weakness yang juga saya bisa dipotret ke orang luar. Pertama, nomor satu, saat saya masuk ke KG Radio Network. So what is the strength yang dimiliki oleh KG Radio Network? Tidak bisa dipungkiri, satu, so we are the biggest radio network in Indonesia. Mungkin Kanjia nanti bisa do some research sedikit, coba lihat potret gitu ya, grup radio sebelah tetangga di mana, seberapa besar jaringan yang mereka miliki, lalu seberapa besar coverage area yang bisa mereka jangkau gitu ya. Kayaknya kita on behalf of KG Radio Network kita bisa claim we are the biggest radio network. Itu nomor satu. Nomor dua, brand association cukup baik. Kalau buat saya ngelihatnya, saya nggak tahu kamu, tapi banyak sekali pada saat saya berjumpa dengan stakeholders, entah itu di pemerintahan, BUMN. Saya ini baru aja balik dari ketemu dengan salah satu dirjennya Kominfo.
eh, boleh sebut tokoh ya, Pak Usman Kansong tadi, salah satu dirjennya dari Kominfo. The first time kita shake hand dan introduce myself adalah, kamu dari KG Radio Network, ada Sonora. Set yang dengerin Sonora tuh mulai dari kakeknya, bapaknya, omnya, saya beliau, saya Pak Usman. Dari situ kan tandanya kita ini sudah cukup lama ada di industri. Dan kan ada orang yang sudah lama, tapi belum punya asosiasi yang baik. Ya saya harus bisa bilang, KG Radio Network dengan brand di dalamnya itu punya brand asosiasi yang cukup baik. Sonora. Kalau kita ngomongin stand up comedy, punchline-nya adalah callback. Kita callback. Tadi kan ada topik mengenai, radio kayaknya jadul, ada di timeline-nya bangsa ini. Nah, Sonora ternyata yang ditangkap oleh mereka-mereka itu, pendengar ataupun stakeholders yang mungkin tempat bersinggungan dan mengkonsumsi produk Sonora, asosiasinya tuh dapat bahwa brandnya Sonora tuh ada di timeline-timeline penting bangsa ini. Nah, pada saat dulu kerusuhan, ada banjir yang sangat luar biasa, saat kota Jakarta jadi compare dengan Venice Italia. Kenapa saya bahas ini? Oke, kita mulai panjang. Enggak, tapi konteksnya adalah Sonora itu dulu hadir tidak hanya memberitakan, tapi Sonora hadir dengan mendeliver sebuah value kemanusiaan. Karena dengan program Sonora Peduli, Sonora hadir ikut membantu, jadi tidak hanya memberitakan, tapi juga memberi bantuan. Kira-kira gambarannya gitu. Jadi brand ini asosiasinya ada, tidak hanya sebagai media, tapi satu, selain media yang mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa, dengan konten-konten yang sangat dijaga, lalu juga kita hadir seperti sahabat nih bagi audiens ataupun komunitas. Itu brandnya. Itu baru berbicara mengenai Sonora di sisi brand. Lalu dengan brand Smart, saya masuk di brand Smart, yang saya lihat, wow, kalau kamu udah dengerin Smart ya program-programnya, terus kamu coba tengok itu siapa narasumbernya, lalu kamu search di Google gitu ya, saya wow. Ada nama Tung Desem, ada James Dwi, ada bahkan yang lebih besar-besar lagi mungkin. You say it, saya mungkin nanti buat semua pendengar podcastnya Kanja bisa cekidot dulu nih, dengerin Smart FM, lalu cek semua narasumbernya. Buat saya tuh bahkan at the first time saya dengerin dan saya liatin line up programnya, siapa narasumbernya, saya, oh come on, ini buat saya orang-orang terbaik di bidangnya yang punya program di Smart FM. So, it's gonna be a huge strength. Dan asosiasi mereka terhadap entah karya yang sudah mereka lakukan, portofolio yang sudah mereka bangun selama ini, bahasa saya adalah no doubt. Credibility-nya itu udah acungan jempol. Mau tadi nyebut ya ada James Gui. Oke, siapa yang kenal James Gui? Ya mungkin beberapa nggak kenal, tapi untuk yang kenal tahu asosiasinya. Tung Desem, oh come on. Tung Desem. Kalau ngomong Bapak Tung langsung kan dari otak saya adalah cuan langsung gitu ya. Oke. Cuan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Itu tadi dari faktor brand. Itu untuk brand di masing-masing produk radionya. Nah, additional strength yang kita miliki adalah we are part of one of the biggest media group in Indonesia, actually, KG Media. You name it, kita nih bagian dari KG Media, di mana KG Media sama terbesar di Indonesia jaringannya. Mulai dari produk cetak, kita satu keluarga besar dengan Kompas. Ini kayaknya kalau sebangsa Indonesia paham, pasti tahu ya, Kompas ya. Kompas yang dalam bentuk cetak, Kompas yang dalam bentuk .com, Kompas yang dalam bentuk TV. Sekarang ada Kompas dalam bentuk produk ID-nya, digitalnya, Kompas ID. Lalu kita juga satu grup dengan sama nih, the biggest special interest media. Mungkin kalau dulu kenalnya adalah majalah Bobo, Kawanku, Mombi, you name it kan Zia, semua media-media itu, mulai dari kategori anak, wanita, pria, otomotif, National Geographic, kalau kamu yang suka
Nah, itu juga bagian dari grup kita yang sekarang ya mereka coba bertransformasi. Mungkin sekarang udah langka ya kita nemuin majalah, larinya adalah ke dalam bentuk digital semua produknya. Kita juga di media itu punya yang namanya majalah kontan. Oh iya, right. Ya kamu kan namanya aja kontan, cash gitu ya, cuan lagi nih saya ngomongnya. Kontan cuan. Terus ada juga kita keluarga besar dari Tribun Network. Siapa yang tidak kenal Tribun Network dan Tribun Di News-nya mana-mana gitu ya. kalau Google search. Wah, Google search nomor 1 Tribun. So we are part of them. Sehingga kenapa saya harus bilang itu adalah strength? Karena pada saat kita ingin menawarkan services, let's say gitu ya, dan potensi kerjasama bisnis, saat kita punya payung keluarga besar yang cukup komprehensif dan komplit nih, kalau ngomongin kategori platform media ya, kan itu juga jadi competitive advantage saat mereka mau kerjasama one stop solution tuh datang misalnya. Saya sebenarnya juga mau kerjasama tidak hanya radio tapi komprehensif media platform. Datanglah ke kami, pintunya bisa lewat kami. Nah itu kan jadi membuka peluang. Once kita compare among industri radio gitu ya, kan mungkin ada yang hanya bergerak di industri radio saja, tapi ini bisa all media. Itu baru secara skupnya media. Kalau secara skup Kompas Gramedia, Kompas Gramedia pilar banyak banget. Ini saya jadi banyak ekspor Kompas Gramedia ya. Di situ ada selain pilar media, kita punya pilar hotel, kita punya pilar manufacture, kita punya pilar education, kita punya convention event. Jadi potensi kerjasama yang komprehensif one-stop solution across industry, ya itu kan harusnya jadi sesuatu yang tadi jadi nilai tambah nih buat kita sih KG Radio Network. Jadi saat nanti ada potensi kerjasama dengan stakeholders, nggak hanya melulu skupnya di radio ini, tapi ada potensi di industri lainnya, bahkan beyond media gitu ya. Itu berbicara mengenai strength-nya. Saya sampai strength-nya, oke. Itu brand-nya, ya di luar brand tadi kan brand asosiasi yang baik kan output-nya adalah dari asosiasi konten yang memang baik. Nah itu juga yang saya lihat bahwa mungkin kamu tahu ya sekarang ya kayaknya trennya orang I don't know if I'm not mistaken, kayaknya julid, viral. Tapi itu something yang udah jadi common dictionary di kalangan anak-anak zaman sekarang. Berita harus julid, berita harus viral. Oke, that's their choice. Tapi apa yang coba diimplementasi di seluruh produk yang KG Radio Network, ini kan sebenarnya sejalan dengan apa yang menjadi filosofi konten yang harus dibangun dari founder kita. Konten-konten yang tadi mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mikirin nggak cuma goals-nya adalah bisa mengentertain orang, tapi kita mau kasih informasi yang justru valid gitu. Nah, menjaga konten dengan value itu yang buat saya juga that's one of the biggest strength buat saya, karena itu tanpa bermaksud mendiskreditkan, tapi justru value ini yang tetap berusaha kita jaga, yang justru jadi competitive advantage-nya mainstream media. Mungkin kalau sekarang kayaknya let's say mungkin nggak semua, tapi yang kejadiannya kan when you hear about berita hoax datangnya dari mana sih? Social media. Karena hanya sepotong, ditambahin bumbu, ditambahin ini, dimasak, jadinya spektakuler. Nah, kami terbiasa untuk once kita memberikan sebuah informasi, itu tuh harus benar-benar pakai rambu-rambu. Rambu menjaga value-nya, rambu jurnalistik 5W1K, bahwa jangan sampai kita ngerilis sesuatu tanpa cross-check fact gitu ya. Jadi yang kita deliver benar-benar sesuatu yang kredibilitasnya bisa terjaga. Itu kayaknya one of the biggest strength tuh. Jadi asosiasinya clear. Oh iya, kalau berhubungan dengan seluruh produknya KG Radio Network, ya tadi berita asosiasinya yang baik. Kayaknya mostly-nya seperti itu. Lalu pasti kamu akan nanya, tadi udah strength gitu ya, kenapa saya bikin checklist? Strength, lalu weakness-nya apa? Kalau melihat weakness,
waktu saya masuk ya, sebenarnya gini, saya ngelihatnya KG Radio Network sudah mulai berusaha untuk beradaptasi tadi yang saya bilang. Cuma mungkin akselerasinya yang mungkin secara speed atau pace, saya ngomongnya pace lagi, buat teman-teman langsung paham gitu ya pace-nya. Oke. Pace-nya nih yang mungkin kurang dijaga dan kurang diakselerate, kira-kira gitu. Upaya sudah dilakukan, bahkan waktu saya masuk KG Radio Network di akhir kuartal 2019 itu sudah ngerilis loh website yang namanya sonora.id. Can you imagine ada produk radio ngeluarin website sonora.id yang in our mind kan pada saat ada radio ngeluarin website pasti mikirnya hanya isinya produk-produk audio ya. No, teman-teman di radio mereka sudah ngebangun produk website ini yang komoditi, isinya adalah ya memang artikel karena website berita lainnya yang coba dibangun gitu. Kira-kira kalau ngomongin weakness sih itu sebenarnya sudah mulai beradaptasi, tapi mungkin akselerasinya ya. So that's why saya bergabung di sini. Ini saya udah langsung masuk ke analis berikutnya, strength weakness. Saya melihat opportunity di situ. So itu harus yang justru jadi highlight utama saya. Bagaimana ngambil kekuatan brand yang baik, networking yang luar biasa besar, dengan brand asosiasi, bahkan saya brand equity yang di industri radio ini sudah cukup lama gitu ya. For information, Sonora tahun ini nih 50 tahun. It's gonna be a gold year. Nah, lalu ada kelemahan di sisi akselerasi, ya udah strateginya justru bagaimana nih kita tetap pertahankan yang ada, maintain resilience terhadap konvensional yang pasti sampai kapanpun pasti ini masih bahasanya nih akan tetap long last dan kemakan as long as tadi ya adaptasi, balik lagi saya adaptasi plus bagaimana kita akselerasi di digital transformation-nya kan jadi klub ya untuk ngadepin tantangan disrupsi dan opportunity untuk terus bertumbuh lewat pertumbuhan opportunity portofolio digital. Saya jadi bikin kelas strategi manajemen. Wow, keren banget. tapi saya bisa relate banget soal keviralan tadi tuh Mas. Pokoknya menurut saya selama lambe tura followernya masih banyak, saya masih pesimis sih. Oh gitu ya. Tapi saya jadi penasaran nih soal pace perubahan yang berbeda-beda. Kan 21 kota, terus solusinya mungkin nggak sama nih Mas. Tantangannya juga mungkin beda-beda. Betul. How do you kemudian gimana cara Mas Markus kemudian lead ke 33 radio ini untuk ikutan di gelombang digital transformasi? Apakah kayak satu solution untuk di-force ke semua atau gimana Mas? Oh, that's a good question. Ini kayak gini, fighting spirit is life. Saya tuh punya hashtag dalam hidup. Okay. Hashtag fighting spirit is life. Karena untuk bisa mewujudkan goals tadi ya, bahwa kita melakukan digital transformation dengan pace yang sama. Oke, itu bukannya tidak mungkin, tapi memang cukup tough. Caranya, nah, saya tuh selalu berprinsip ini. Kadang-kadang orang itu untuk dirubah kebiasaannya biasanya kan kayak butuh contoh dulu. Contoh yang tidak hanya memberikan caranya, tapi contoh caranya ternyata setelah kita lakuin, ada hasilnya ya, gitu. Harus jadi kayak ada piloting exercise-nya. Nah, that's why approach yang saya lakukan di KG Radio Network adalah pertama, sosialisasi dulu semua main goals-nya kayak apa. Lalu saya biasanya akan pilih karena saya lebih setuju, bukan setuju sih, kebetulan kenyataannya aja kan selalu ada kontekstual ngomongin strategi ya. Yes. Bahwa sekarang kayaknya untuk bisa realize dream digital transformation dengan pace yang sama, tahap pertama adalah selalu buat yang namanya piloting exercise garis keras itu orangnya. Kita coba dengan scope mungkin yang lebih kecil dan yang bisa kita control. Nah, makanya saya dorong dulu nih buat tim-tim terutama di Jakarta pasti harus jadi contoh. Lalu selebihnya, nah karena kita ada di seluruh network, kita harus mapping kan ya. Pengalamannya sih kemarin kita coba mapping kembali tuh, mapping strength weakness-nya masing-masing daerah. Daerah mana yang kira-kira punya
konteks strength dan weakness ataupun capability yang bisa kita dorong dan accelerate duluan. Kira-kira potretnya seperti itu. Sambil tetap terus pembekalan, sosialisasi terus dilakukan. Ya tadi ya karena buat saya gini, kita benar ada di 21 kota, ada di 33 radio station. Tapi potret strength weakness itu di setiap kota pasti berbeda. Di setiap station pasti berbeda. Karena kembali, ini juga rumusan yang selalu saya pegang. Kebetulan saya dulu anak strategi manajemen. Dan ada di tataran teori, ngejalanin praktek. Conclusion-nya adalah buat saya gini, strategi itu adalah cara yang kita pilih yang harusnya didukung oleh konteks yang ada di dirinya kita nih, secara capability. Sebenarnya saya mau ngambil ke kesimpulan apa, kadang-kadang strategi itu, bukan kadang-kadang, mostly bahkan, saya harus say ini, strategi itu tuh nggak ada yang benar atau salah, relevan atau tidak relevan. Oke, strategi dengan PES 8 di Jakarta mungkin relevan. Tapi strategi yang sama, misalnya let's say kita taruh di Manado, apakah pace-nya harus gitu? Oh, ternyata enggak. Supaya strateginya bisa dijalan dan hasilnya efektif, kita harus atur pace-nya. Karena untuk implementasi strategi yang sama butuh banyak faktor. Kira-kira seperti itu. Itu sih, jadi kalau pertanyaan kamu, apakah bisa langsung diorkestrasi di pace yang sama? Saya menyebutnya fortunately atau unfortunately. Oke, unfortunately tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimana justru saya pengen ngejaga spiritnya nih. Spiritnya adalah ya udah nggak apa-apa. Di kota A pace-nya bisa sekian, di kota B sekian. Tapi justru spirit semangat bahwa kita bergerak ke arah sono loh, gitu. Nah, berarti aku ngeliatnya bakal ada kayak semacam, bahkan sekarang pun aja Mas ya, sekarang tuh kan udah ada kelihatan tuh information teknologi gap-nya kan, yang let's say di Jakarta kita udah jauh-jauh ngomongin metaverse dan NFT, di kota lain bahkan mungkin lampu tuh masih kayak cuma 8 jam per hari gitu. That's something yang apakah menurut Mas Markus kemudian ini tuh harus kita kecilin terus gap-nya di setiap kota-kota yang ada KG Radio Network, atau kayak ya it is what it is gitu. Oke. Kalau ditanya ya maunya adalah pasti saya punya goal akhirnya adalah kita kecilin gap-nya. Kecilin gap-nya adalah saya sebenarnya maunya semuanya ini punya pace yang sama supaya tadi ya gap-nya kecil nih perbedaannya. Tapi kembali ini nggak bisa dipungkirin bahwa itu kenapa tadi saya bilang strategi yang kita lakukan di kota besar kayak Jakarta sama strategi mungkin di kota tadi bahkan yang bilang aduh bahkan lampunya kadang-kadang listrik nih on-nya 8 jam sisanya nih suka berebet gitu ya. Nah itu kan kembali kontekstual environment yang ada ya, karena strategi kan strength, weakness, ada opportunity, ada threat. Kalau analoginya tadi ya threatnya tadi kondisi environment, infrastruktur yang memang kadang-kadang itu beyond our control gitu, sehingga kombinasi sih maunya gini, ya udah somehow saat kita udah ngelakuin yang terbaik, tapi kendalanya adalah faktor luar, ya ujungnya iris waris. Tapi kalau ditanya, what's your main objective or goals, ultimate goals-nya, maunya tuh saya semua punya pace yang sama gitu. Tapi kan ya kembali, dia nih kalau kita kayak dulu zaman kuliah, kenapa saya jadi nggak apa-apa Mas, flashback. Zaman kuliah kan kita lulus dengan segala macam idealisme. Ini loh harusnya A, B, C. Tapi pada saat kita udah jadi main di industri jadi more realistis. Kadang-kadang oke, ini memang yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan konteks infrastruktur yang terbatas. Mungkin kalau ditunjangkan infrastruktur yang lebih baik kita bisa up. Tapi yang paling penting adalah kita udah ngelakuin segala macam exercise, cara ataupun inisiatif yang kita lakukan untuk memaksimalkan semua yang ada, strength weakness yang kita punya, opportunity threat yang ada di lingkungan luar. Gitu sih kira-kira. Terus Mas ngelihat gimana kemudian platformnya jadi berubah-berubah, jadi hampir semua orang tuh ke video semua, TikTok tiba-tiba jadi the most platform yang
boostnya paling kenceng tahun kemarin sama pandemi. Spoiler dikit tuh Mas, apakah KGRN juga bakal ekspansi ke arah video lebih banyak ke depannya? Oh, oke. Iya, saya kadang-kadang mikir unpredictable ya. Dulu cuma tahunya oke, orang cuma mau mulai lari ke video. Terus ada istilahnya short video, ya let's say TikTok gitu ya. Bahkan demam TikTok kan kayaknya ya kalau kita ngelihat ke platform sosial media yang lain, apa yang ada di TikTok diadopsi nih sama si kita sebutnya Meta ya, Meta. Yes. Oke, Meta Group itu dengan produk-produknya. Jadi ada short videonya Facebook, Reels-nya Instagram, lalu di YouTube juga ada short video. Jadi short video it's gonna be a new things, a new vibes gitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya Kanji adalah boleh di-spill nggak ke depan kita akan lari ke situ? Ya tadi saya ini lagi callback ke punchline saya. Kata kuncinya adaptasi, definitely. Itu juga kita pasti akan berusaha ke sana. Kita coba terus keep up dengan tren yang terjadi. Kira-kira sih gambarannya gitu. To make it our product as relevant as possible. Ya. Oke, keren banget. Kita masuk ke sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang aku kurasi ya Mas. Nggak mungkin semuanya aku tanyain. Oke. Karena saya di sini tuh ada beberapa lagi sih. Oke. Cuman aku sipin tadi. Kita mulai dari apa kira-kira kriteria paling penting yang harus dipunya kalau mau kerja? Mungkin dalam kali ini in general dulu Mas. Oh, oke. Apa kriteria yang harus dipunya kalau mau kerja? Satu, yang pasti, kamu emang mau kerja. Mau dulu ya, mau kerja. Karena gini poinnya, ada orang yang cuma mau dapat duit. Tolong dibedakan dapat duit sama kerja. Ya kadang-kadang kenapa sih kita jadi ngomong begini ya? Kadang-kadang orang oke, dia maunya nggak mau kerja, tapi yang penting maunya dapat duit. Karena gini, definisi mau kerja tuh tandanya mau satu, entah mungkin mengaplikasikan apa segala macam pemikiran, cara, metodologi yang dia punya dan dia pelajari secara teori. Sama dua, mau kerja itu adalah kalau buat saya orang yang mau berproses. Itu buat saya kata kuncinya. Kenapa? Karena satu, berproses itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya ada lagi paling gampang kan dulu kamu nggak bisa naik sepeda kan ada jatuhnya. Kalau orang mau kerja tuh harus siap berproses tadi, bahwa mungkin dia ngerasa tahu banyak, tapi secara teori di lapangan teorinya bisa jadi nggak kepake, sehingga kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Bahkan kerja gini ya, kadang-kadang kalau waktu kita kuliah, saya langsung analogi ini, kan mau kerja ternyata lagi pada mau lulus kuliah nih yang dengerin kamu ya. Nilaimu berapa bagus pun, itu kadang-kadang faktornya hanya dirimu. Setuju nggak? Ini tolong diabaikan ya, bahwa entah dapat kebetan dari teman, kerja kelompok, tapi nilaimu adalah pure 100% kamu. Tapi kadang-kadang kalau kita bekerja, kan kembali ya, kerja itu, ini kerja dalam konteks kita kerja di perusahaan ya, di organisasi. Bahwa organisasi consists of banyak fungsi. Setiap fungsi consists of banyak karyawan ataupun elemen. Untuk bisa mendeliver sebuah produk, kadang-kadang itu adalah kumulasi dari peran-peran di setiap elemen yang ada di fungsi. Jadi, untuk bisa making our product excellent, apakah perannya satu orang? Enggak. Nah, ini juga yang selalu saya coba bawa di teman-teman KGRD Network. We don't need Superman. We need super team. So, untuk bisa jadi super team, kata kuncinya apa berarti? Kamu tuh orang yang siap mau terus beradaptasi. Nah, itu dia. Untuk bisa kerja, beradaptasi dengan apa? Dengan lingkungan, dengan orang baru. Gitu. Lalu, ya itu sih. Kalau saya jadi ngelihatnya, syarat mau kerja, satu, ya siap kerja. Memang mau bekerja ya, bekerja pasti lelah. Siap berproses, terus belajar, terus nggak pernah ngerasa cukup udah, karena ke depan kan setiap tantangan berbeda gitu ya. Terus sekarang orang suka, tadi kamu bilang cukup orang short video. Saya nggak tahu loh, 2 bulan lagi jangan-jangan orang butuh short video yang komplit dengan animasi. Jadi kita harus beradaptasi ke produk ini dari short video tapi kombinasi dengan animasi somehow. Jadi kitanya kalau memang mau bekerja di industri yang tuntutannya seperti itu, landscape-nya kan harus terus berproses ya.
terus belajar, terus berproses, terus improve, terus beradaptasi. Gitu deh. 3, ngerasa bahwa hidup itu tidak hanya Anda, bro, gitu ya. Kadang-kadang kan kita sukanya self-centric. Yes, Saya paham lah. Misalnya lulus, cum laude, ngerasa, so I'm the best one. Saat kita bekerja tadi, kamu dalam konteks teorimu bisa juara. Sampai saat harus melakukan, merealisasikan apa yang ada di kepalamu dan di ilmumu tadi ke dalam sebuah produk yang direalisasikan di lapangan, somehow hidup itu tidak berputar hanya pada Anda karena sebuah produk. Umumnya sampai saat ini saya masih pahamin kok, untuk sebuah produk ini yang bukan single service ya, kayak misalnya let's say saya ambil contoh misalnya kerjanya adalah apa ya, dia sendirian. Oke, massage. Ya butuh tangannya dia, tapi kan sebenarnya di luar tangannya dia juga masih ada ya ambience ruangannya dan segala macam, itu yang ngerjain orang lain. Ya sama, bahkan ke yang service provider yang sifatnya bisa dilakukan oleh one person aja, kadang-kadang ada faktor lain yang harus di-provide orang lain. Apalagi tadi produk yang sifatnya untuk menghasilkan satu produk nih banyak elemen di organisasi. Jadi ya kamu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya kata kuncinya mau belajar berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik. Itu. Oke, dan kemauan untuk keluar lagi dari comfort zone kalau tadi Mas Oh, Markus exactly. mention. Iya. Itu sebenarnya berproses itu buat saya hashtag orang berproses kan selalu keluar dari comfort zone, betul? Yes. Iya. Oke, next pertanyaan nih Mas. Yes. Karakter kepemimpinan seperti apa yang Mas Markus terapkan di KGRR? Oh, berat banget kamu pertanyaannya. Karakter kepemimpinan seperti apa? Apa ya? Saya coba memaknainya gini. Nah ini juga yang saya sadari bahwa kompetensi dan capability untuk menjadi seorang leader itu ternyata bahasanya gini, kayak nggak ada kelas formalnya. Dulu saya mikir ya, saya belajar nih misalnya one-on-one manajemen, terus ada cara-cara leadership yang baik adalah gini. Oke, it's theoretical. Pada saat kita implementasi, tadi kondisi ideal itu kan seolah-olah faktor lainnya adalah ceteris paribus, nggak ada yang bergerak. Kenyataannya kondisi terus bergerak. Maunya kan sesimpel gini, oke udah, saya harus tegas mengenai masalah goals yang sama-sama kita tuju. Harus kayak tadi callback lagi nih. Digital harus dengan pace 8, semua harus pace 8. Oke, bisa saya pilih yang seperti itu. Ujungnya kan ya saya nggak tahu sih kira-kira hasilnya kayak apa. Tapi yang coba saya pahamin dan pelajari adalah satu, leader harus tahu tujuannya. Betul, untuk tujuannya saya sepakat kita menuju ke sana. Tapi pada saat kita ngajak menggerakkan semua tim yang di dalam organisasi, kita justru harus paham dulu nih. Pahamnya tadi tuh kontekstual. Kontekstual dalam hal tadi misalnya untuk implementasi strategi A, ada strength weakness ini, opportunity threat. Kita potret deh tim kita, konteksnya ada di mana nih. Sehingga untuk bisa implementasi itu, kita juga harus tahu apa yang harus kita siapkan ke teman-teman. Jadi poinnya tidak hanya menuntut untuk semua melakukan hal ini, tapi kita juga harus bangun empati. Empati dengan kita paham dulu nih, organisasi ini sebenarnya strength-nya apa, kompetensi capability-nya kayak apa, sehingga pada saat kita berdiri sebagai seorang leader, karena jadi beda nih kan sih ya, in my opinion ya, antara leader dengan manager atau manajemen tuh, kalau kita ngomongin leadership ya. Leader tahu visionnya mau kemana, nah, along the way menuju ke vision yang mau dituju, kompetensi managerial skill ini yang membantu untuk merencanakan, mengelola, memonitor supaya semua yang kita rencanakan tadi bisa ada guidance ataupun direction-nya. Kita cross check lagi udah sampai mana, kita review mana yang harus kita sesuaikan dan segala macam. Jadi kalau ditanya ya tadi gaya kepemimpinan seperti apa, saya harus memastikan diri saya berangkat jadi leader. Saya harus punya visi ke depan mau dibawa kemana, dan saya harus pastikan semua bisa buy-in. Buy-in-nya juga saya nggak mau yang
ya ini pilihan sih ya. Kalau yang saya coba implementasi adalah saya gue nggak mau tahu maunya ke situ. Sisi-sisi itu sering muncul. Ini mungkin kalau teman-teman pada dengar, alah kadang-kadang sering muncul. Tapi saya juga harus realistis untuk menuju ke sana. Kita juga harus terbuka untuk melihat nih. Melihat tadi entah itu caranya, itu kita terus review dan evaluasi seperti apa. Sambil terus saya harus kuat menjaga sisi managerial skills-nya. Itu kayaknya ya yang coba saya lihat. Sama ya tadi sih. Nah, setelah saya bisa ngedeliver apa visinya, mengelola, dan mencoba memahami, harus ngebangun sisi empatinya juga. Kenapa itu jadi penting kalau buat saya? Karena gini, this industry, media, kayaknya hampir all media ya, bahkan di radio. Key resource-nya itu adalah human. Kalau saya harus compare misalnya dengan industri, let's say manufacturing, kekuatannya ada di mesin. You can set up every mesin. Gue mau kecepatannya gini, template ini semuanya. Ada yang protes nggak mesin? Paling kalau misalnya uh, uh, udah nggak reliable, entah dia ada yang downtime lah, rusak dan segala macam. Kalau orang yang dipimpin, can you imagine di hari ini misalnya, Kanjia moodnya lagi bagus, tapi temennya Kanjia bahkan datang ke kantor tadi, entah mungkin ribut sama pacarnya, ada masalah keluarga, saya datang tetap minta pace yang sama nggak dengan Kanjia? Nah itu dia juga caranya yang tidak sangat tidak mudah untuk dikelola, tapi tadi mencoba memahami. Nah ini sebenarnya saya state salah satunya adalah mencoba membangun empati karena saya harus sampaikan juga ini sebenarnya turunan dari founder kita tuh. Founder kita tuh almarhum Pak Yakob dan PK Oyong mengutamakan yang namanya humanisme transcendental. Jadi bagaimana kita ngebangun memanusiakan manusia. Nah, itu yang juga jadi pegangan utama buat saya di luar dari tadi ya, bahwa leader harus tahu visinya mau kemana, ngedirect semua bergerak ke sana, lalu perlahan kita kasih contoh dengan exercise yang kita harus paham kondisi di lapangan, sambil sejalan kita lakukan manajemen managerial aspeknya gitu ya, mulai dari bikin perencanaannya, memastikan terimplementasi, memonitoring dan evaluasi. Loop-nya adalah terus melakukan improvement nih. Jadi belajarin dari, karena kadang-kadang gini, kita kan maunya kita lakukan apa yang kita rencanakan, dan yang kita lakukan sesuai dengan perencanaan tadi, maunya ceteris paribus, kenyataannya enggak. Jadi dalam proses monitoring review itu sangat dimungkinkan untuk bahkan kita berkompromi mana yang harus kita perbaiki. Nah itu dia. Jadi feedback loop hasil dari evaluasi ini yang terus kita jadi pegangan. Jadi kalau siklus, mungkin kamu tahu ya plan, do, check, act. Nah itu tuh never ending siklus buat saya dalam memimpin tim. Kira-kira sih mostly gambarannya sih kayak gitu. Oh sama satu lagi juga, saya ya mungkin jadi terdengarnya kayak seorang motivator. Tapi saya tuh selalu menjadi pegangan dan ini saya tularkan ke teman-teman. Saya percaya yang namanya positive feedback loop. Kenapa? Karena karma does exist, either good or bad. So, saat niat kita adalah positif, ngelakuin yang positif, kok saya percaya ya, nanti outputnya positif. Gitu. Jadi kita mulainya seperti itu. Dan terhadap semua pencapaian-pencapaian kecil, itu saya kayak selalu coba terapkan tadi. Positive feedback loop, misalnya kamu. Targetmu memang harusnya 50, tapi sekarang baru 25. Saya panggil, saya harus appreciate. Kamu udah bisa 25 loh. Pelajaran dari 25 gimana untuk menuju sampai ke 30, 35. So let's do something yang harusnya beda kan Jia, karena yang udah kamu lakuin 25. Ngasih semangat contoh bahwa kamu bisa ngelakuin kok 25. Kira-kira sih gitu spirit semangatnya. Jadi ngelihat segala sesuatu selalu dari dua sisi. Iya ini jadi lesson sih buat kita belum sampai 50. Tapi ada blessing so kamu udah bisa sampai titik 25 di kondisi yang mungkin tidak mudah. Tapi sehabis itu kita buka dengan diskusi untuk jadiin ke 30, 35, bahkan 50. Lebih banyak
seperti itu juga kayaknya ya faktor-faktornya. Coba tuh kalau dirangkum, pastikan kita tahu visi misinya sebagai seorang leader, karena melit kan masih kasih arahan, memastikan bagaimana manage-nya, dilengkapi dengan sisi humanismenya, sama ya tadi ini yang selalu saya terapkan, positive feedback loop itu sih. Saya percaya itu, what goes around comes around. Oke, dari dulu saya dengar kalimat kayak environment kerja itu ditentukan oleh bosnya, dan melihat gimana KG positif banget, saya jadi ngerti kenapa sekarang. Satu yang terakhir Mas Markus, mendengar semua the proses yang dilakuin, dan while you doing all that, how important is rest for you then? Seberapa penting istirahat kemudian? Saya tadi sempat ternganga, how important rest for you. Oke. At the end of the day, we are just a human being. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Kadang-kadang, nah ini mungkin juga tergantung tipenya. Nah, saya tuh saya seperti tertampar oleh Kanji. Makanya saya tadi terbelalak saat kamu lihat bilang how important rest for you. Oke. Buat saya rest is very important, karena at the end, saya sampai agak merinding sedikit. Karena gini, at the end of the day we're just a human being gitu ya. Benar kok, saya juga alami ini. Kenapa jadi agak sedikit curhat? Just a human being, bahwa manusia itu ya tadi ada limitnya, walaupun kadang-kadang orang bilang, come on bro, the sky is the limit. Okay, it's just for your hope. Tapi your body has the limit gitu ya, ada limitnya. Bahwa ya mungkin kadang-kadang kadar limitnya berbeda, tapi pasti ada limitnya. Jadi kalau ditanya, padahal kamu cuma nanya berapa penting, itu sebenarnya penting. Cuma kadang-kadang pada saat kita mengimplementasikannya tuh suka begitulah. Apalagi saya tipenya yang agak obses sedikit gitu ya. Oke. Tapi jadinya penting. Recharge is very important kok menurut saya. Nah, ini saya semakin disadari, justru ini sih saya selalu bilang, blessing in disguise. Adanya pandemi, kadang-kadang kan nge-force kamu untuk take some break. Yes. Bener loh, pada saat take some break, pertama kaget sih. Tapi kadang-kadang justru pada saat break itu, kan ini ada waktu buat kita sebagai manusia untuk merefleksi. Tapi bener sih, kenapa saya jadi curhat? Oke. Di pandemi ini nih jadi terasa banget. So, what I've done ya sejauh ini. Terus bahkan jadi melakukan kontemplasi diri. Oke, kalau sudah ngelakuin seperti ini, masih ada lagi nggak ya yang kira-kira harus saya perbaiki dari yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya pelajari dari jurnal yang sudah saya lakukan nih? Sehingga ke depan jangan-jangan saya bisa ngelakuin yang jauh lebih baik mungkin dari yang sudah saya achieve. Karena jadinya rest tadi buat nge-recharge diri kita, satu ya karena manusia butuh istirahat ya. Nah, itu jadi important. Terus diingetin juga, saya ngingetin diri, oh rest is very important. Terus kedua, ya tadi itu jadi sarana untuk, ya saya sebutnya refleksi lah, kayak kontemplasi berat sekali. Refleksi untuk melihat apa sih yang perlu kamu tengok lagi gitu ya. Tapi thank you loh, kamu ngebahas ini, karena sebenarnya ya mungkin buat teman-teman yang kenal teman-teman saya dari dulu, saya nih sebenarnya tipe orang yang selalu push myself and capacity to the limit. Jadi bahkan kalau saya jadi curhat sedikit, nggak apa-apa ya sharing ya. Saya tuh tipe yang dulu bahkan pada saat saya kuliah, mungkin orang-orang take a break, liburan yang 3 bulanan gitu ya, kalau zaman kuliah kan pasti kenal. Saya ambil internship sana, internship sini, sambil kerja saya ngambil course non gelar, tapi karena yang mau saya kejar adalah ilmunya, pamer sedikit gitu di salah satu universitas di sinilah di Jakarta. Saya ambil itu, orang lihatnya gini, ngapain sih, kan bisa istirahat. Tapi kalau buat saya selalu saat orang anggap mungkin anak muda atau amatir, anak muda itu amatir, mungkin belum mampu, justru saya ngelihat masa muda itu tuh kayak ini kan sih ya, ngelihatnya justru kayak benefit buat saya, karena satu, secara energi kayaknya masih banyak ya, masih kuat. Jadi saya harus explore dan saya harus
ya tadi push my limit to check my capacity kan. Saat orang bilang, oh bisa kok sambil kerja begini-begini, terus ngambil kelas malam begini dan segala macam. Ya itu. Terus saya jadi refleksi, iya bener ya. Kok jadi kayak banyak waktu, ya udahlah, kayak banyak waktu untuk terus mengeksplor diri. Tapi semakin sini makin menyadari kok, so rest very important. Tadi cuma nanya gitu ya. How important rest? Okay. Very important. Itu sebagai pengingat untuk generasi aku yang udah mulai hustle culture terus overwork segala macam gitu sih mas sebenarnya, biar kayak tuh ingat dengerin tuh. Oh gitu ya, betul. Oke. Mas Markus, itu pertanyaan terakhir yang aku rasa langsung nampar satu generasi aku ya. Thank you udah menyempatkan diri untuk datang di podcast ini, senang banget. It's an honor for me untuk mengundang Mas Markus. You're welcome. Itu dia teman-teman, bukan wawancara sih sebenarnya, lebih ke ngobrol bareng sama Mas Sharing Markus, ya. sharing sama Mas Markus soal banyak banget hal, dari branding, dari digital transformation radio sampai ke apa aja yang skill yang kita perlukan atau keinginan yang kita perlukan untuk kemudian kita masuk ke dunia kerja. Thank you udah mendengarkan sampai akhir. Stay tuned for the next episode.